020021 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 1B. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dengan mata kuliah Ilmu Dakwah dengan dosen pengampu Ibu Umi Halwati, SOSI MAG. Ilmu dakwah adalah ilmu yang membahas tentang proses penerimaan, pengolahan, penyampaian ajaran Islam untuk merubah perilaku individu, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Mengkaji bagaimana pribadi muslim melakukan kegiatan dakwah agar berhasil. Ilmu dakwah juga merupakan ilmu yang mengkaji proses dakwah secara logis, teoritis, empiris, dan filosofis. Ruang lingkup ilmu dakwah terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material ilmu dakwah adalah pokok ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis, serta manifestasinya terdapat dalam semua aspek kehidupan umat muslim dalam sejarah Islam. Selanjutnya ada objek formal. Objek formal merupakan sudut pandang tertentu yang dikaji dalam disiplin utama ilmu dakwah, seperti BKI atau irsyad, KPI atau tabligh, manajemen dakwah atau tadbir, PMI, tatwir atau tamkin, hubungan masyarakat, humas atau alaqot ammah, serta manajemen haji dan umroh. Selanjutnya ada pengertian dai secara umum dan dai secara khusus. Dai secara umum merupakan orang yang mengajak atau menyebarluaskan kebaikan atau ajaran agama Islam kepada orang lain tanpa adanya syarat-syarat tertentu. Sedangkan dai secara khusus adalah orang yang memiliki kompetensi khusus dalam menyampaikan ajaran agama Islam dan dipercaya oleh masyarakat, seperti tokoh-tokoh agama, ulama-ulama besar, dan ustadz-ustadz. Dalam metodologi keilmuan dakwah terdapat 3 manhaj, yaitu manhaj istinbat, manhaj iktibas, dan manhaj istiqro. Manhaj istinbat merupakan dakwah dengan menuju pada Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Produk dari istinbat adalah teori. Contoh dari manhaj istinbat adalah hukum mazhab Syafi'i. Hukum ini menggunakan dalil-dalil hukum seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Tahir. Yang kedua ada manhaj iktibas. Manhaj iktibas merupakan dakwah dengan meminjam ilmu-ilmu lain, seperti pada prodi bimbingan konseling Islam. Pada prodi itu meminjam ilmu psikologi. Selanjutnya ada manhaj istiqro. Manhaj istiqro adalah dakwah dengan penelitian baik teori atau pustaka maupun lapangan. Contoh yang saya ambil adalah ketika Nabi Muhammad SAW menerima keluhan, memahami pengalaman para perempuan, dan kemudian beliau mengeluarkan pandangan hukum, fatwa, ataupun nasihat. Ragam kegiatan dakwah meliputi menyampaikan, membimbing, memanajemen, mengembangkan umat dari segi keagamaan, pendidikan, dan sosialnya. Ragam kegiatan dakwah dibagi menjadi 2 dalam bentuknya, yaitu yang pertama adalah dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Dakwah bil lisan meliputi tabligh, irsyad, dan humas atau hubungan masyarakat. Sedangkan dakwah bil hal meliputi tadbir, tatwir atau tamkin, dan MHU atau manajemen haji dan umroh. Ragam konteks dakwah dibagi menjadi 7, yaitu dakwah nafsiyah,
dakwah fardiyah, dakwah fi'ah qalilah, dakwah fi'ah katsiroh, dakwah hizbiyah, dakwah ummah, dan dakwah syu'ubiyah qabailiyah. Yang pertama ada dakwah nafsiyah. Dakwah nafsiyah adalah dakwah untuk diri sendiri karena dai dan mad'unya adalah diri sendiri. Dakwah nafsiyah terjadi di dalam pikiran atau berpikir positif, refleksi dan meditasi, introspeksi, berbicara pada diri sendiri dan motivasi diri. Dakwah nafsiyah termasuk ke dalam bentuk dakwah irsyad. Yang kedua ada dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah adalah dakwah yang dai-nya seorang dan mad'unya terdiri dari 2 atau 3 orang dan bisa juga hanya seorang. Dan dakwah fardiyah ini termasuk ke dalam bentuk dakwah irsyad, tadbir, tatwir atau tamkin. Yang ketiga ada dakwah fi'ah qalilah. Dakwah fi'ah qalilah ini berkisar sekitar 3-8 orang, 3-15 orang, dan 3-20 orang. Dakwah fi'ah qalilah ini dai-nya terdiri dari seorang dan mad'unya terdiri dari sekelompok kecil. Dan dakwah fi'ah qalilah ini merupakan bentuk dan masuk ke dalam kategori bentuk dakwah irsyad, tadbir, tatwir, dan tamkin, sama seperti dakwah fardiyah. Yang keempat ada dakwah fi'ah katsiroh. Jika halnya dakwah fi'ah qalilah hanya terdiri dari 3-20 orang, dakwah fi'ah katsiroh ini lebih dari 20 orang. Dai-nya hanya seorang dan mad'unya merupakan sekelompok besar seperti yang disebutkan tadi, lebih dari 20 orang. Dakwah fi'ah katsiroh ini termasuk ke dalam kategori bentuk dakwah tabligh. Yang kelima ada dakwah jamaah atau hizbiyah. Dakwah jamaah atau hizbiyah ini dai-nya merupakan seorang kelompok dan mad'unya adalah kelompok atau jamaah organisasi Islam. Dan dakwah jamaah atau hizbiyah ini termasuk ke dalam kategori bentuk dakwah irsyad, tabligh, tadbir, tatwir atau tamkin. Yang keenam ada dakwah ummah. Dakwah ummah ini dai-nya hanya seorang dan mad'unya merupakan halayak atau publik. Dan dakwah ummah ini termasuk ke dalam kategori bentuk dakwah tabligh. Yang terakhir ada dakwah syu'ubiyah qabailiyah atau dakwah antar suku bangsa, dakwah antar budaya. Dakwah syu'ubiyah qabailiyah ini dai-nya seorang kelompok dan mad'unya terdiri dari 2, 3, 4, 5, dan 6. Dakwah syu'ubiyah qabailiyah ini termasuk ke dalam kategori bentuk dakwah jika dai dan mad'unya berbeda budaya, maka dakwah syu'ubiyah dan qabailiyah ini termasuk ke dalam bentuk dakwah irsyad, tadbir, tatwir atau tamkin. Mengapa sih manusia itu harus berdakwah? Dan apa sih landasan yang mengharuskan manusia untuk berdakwah? Yang pertama ada landasan teologis. Landasan teologis ini menjelaskan bahwa dakwah merupakan aktualisasi atau wujud nyata dari keimanan seseorang. Yang kedua ada landasan sosiologis. Pada landasan ini menjelaskan bahwa dakwah merupakan jawaban atas berbagai kebutuhan manusia baik dalam dimensi material maupun spiritual. Selanjutnya ada landasan filosofis. Landasan filosofis ini adalah sebagai pemenuhan makna hidup, yaitu ekspresi kita untuk menyebarkan kebenaran guna
juga membebaskan manusia dari kebodohan. Landasan filosofis ini didasarkan pada konsep tauhidullah dan ayat-ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tankihul musyrikati hatta yu'minna wa la amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wa la tunkihul musyrikina hatta yu'minu wa la abadun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznihi wa yubayyinu ayati lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Shadaqallahul azim. Cukup sekian jawaban UTS atas soal dari mata kuliah ilmu dakwah. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.